Optimisme pemerintah Indonesia menuju swasembada pangan, namun di sisi lain, di lapangan para petani sering terkendala dengan kurangnya stok pupuk yang mengandung NPK, dalam hal ini NPK bersubsidi. Maka Gempita Provinsi Gorontalo yang diketuai Dahlan Usman tidak hilang akal untuk memanfaatkan momen ini untuk membantu para petani menjaga agar tanamannya tetap tumbuh subur meski dengan menggunakan pupuk organik dengan bahan yang mudah didapat di alam bebas. Bagi petani di Indonesia, sejak mengenal dan menggunakan pupuk kimia pada umumnya demi mengejar swasembada pangan, tetapi efek buruk yang diperoleh dari menggunakan pupuk anorganik sangatlah kompleks. Dari semakin rusaknya tanah pertanian hingga bermunculan berbagai macam hama dan penyakit sebagai pengganggu tanaman akibat dari aplikasi pupuk non-organik. N adalah nitrogen, P adalah fosfat, dan K atau kalium adalah kandungan dasar yang ada pada pupuk untuk menjaga kesuburan tanaman. Namun, sebenarnya kandungan tersebut bisa didapati di alam bebas. Sederhana, namun membutuhkan keberanian yang kuat dalam merubah perilaku ini. Adapun bahannya antara lain: bagian dalam batang pisang, bonggol pisang, air kelapa, dan sabut kelapa. Batang pisang bisa dikatakan merupakan alternatif pengganti dari pupuk urea. Penggunaan batang pisang memiliki kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman. Kandungan batang pisang yang utama adalah kaya nitrogen, yang berfungsi pembentukan vegetatif bagian tanaman, terutama akar, batang, daun, perangsang fotosintesis untuk penghijauan daun, membentuk persenyawaan organik, merangsang perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. Bonggol pisang sesuai dengan kandungannya, yaitu giberelin dan sitokini, berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan tanaman. Selain itu, bonggol pisang juga bermanfaat sebagai pengurai atau dekomposer pada pembuatan pupuk kompos. Bonggol pisang lebih banyak mengandung unsur HRP atau fosfat, sehingga banyak digunakan sebagai penambah nutrisi tanaman. Air kelapa mempunyai potensi besar untuk dijadikan pupuk pertanian karena ia juga memiliki kandungan nitrogen, zat pengatur tumbuh atau ZPT, protein, asam amino, karbohidrat, senyawa organik kompleks, air, dan karbon aktif. Air kelapa secara khusus sangat kaya akan kandungan kalium atau K atau potasium. Sabut kelapa sangat baik digunakan sebagai pupuk sumber kalium alami. Selain sebagai sumber kalium, sabut kelapa juga memiliki kandungan unsur hara lainnya yang bermanfaat bagi tanaman. Dalam setiap sabut kelapa
terkandung kalium dan klorida. Adapun fungsi dari kalium dan klorida bagi tumbuh-tumbuhan adalah untuk memperkuat akar tumbuhan. Cara pembuatan: siapkan 1 buah bonggol pisang dan batang pisang. Iris bonggol tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Selanjutnya, campur bagian potongan bonggol pisang dan batang pisang tersebut. Tahap selanjutnya, siapkan 1 buah tong atau penampung air yang berukuran 20 liter. Dan dimasukkan sabut kelapa yang telah dicacar ke dalam tong penampung yang telah dipersiapkan, termasuk air kelapa. Selanjutnya, masukkan potongan batang pisang dan bonggol pisang tadi ke dalam tong atau ember tersebut. Isi tong tersebut dengan air sebanyak 20 liter. Tutup rapat drum dan letakkan di tempat teduh. Usahakan drum terhindar dari sinar matahari dan air hujan. Di dalam tong atau ember akan terjadi proses fermentasi untuk mengeluarkan kandungan nitrogen dari batang pisang. Setelah lebih kurang 1 bulan, keluarkan air yang berisi cacahan batang pisang, bonggol pisang, dan sabut kelapa. Pupuk organik cair Anda telah siap untuk digunakan.